Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan kembali mereview soal terkait relasi dan fungsi. Nah, di sini Bapak sudah menyediakan 6 soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Soalnya diketahui himpunan A ya dengan anggota Jakarta, Bangkok, Tokyo, Manila, dan himpunan B dengan anggota Indonesia, Jepang, Thailand, Filipina, Malaysia. Relasi dari A dan B dapat dinyatakan dengan Oke. Nah, jadi untuk menjawab yang nomor satu ini ya kita harus mengetahui pengetahuan umum terlebih dahulu ya. Jakarta ya seperti yang kita ketahui adalah ibu kota dari Indonesia. Seperti itu. Kemudian Bangkok ibu kota dari Thailand gitu kan. Kemudian Tokyo maksudnya adalah ibu kota dari Jepang dan seterusnya. Nah, dari sini kita tahu jawabannya ya bahwa relasi dari A ke B dapat dinyatakan dengan ya ibu kota dari. Nah, sehingga nanti jawabannya adalah A. Nah, lalu bagaimana dengan yang B misalnya? Yang B itu salah ya. C dan D juga salah. Kenapa? Jakarta negara dari Indonesia misalnya salah kan. Kemudian Jakarta asal dari Indonesia. Bangkok asal dari. Nah, itu kan tidak terlalu jelas untuk yang C ini ya. Asal dari itu maksudnya seperti apa? Kemudian kampung dari juga sama, Jakarta kampung dari Indonesia. Nah, itu kan kurang pas. Jadi yang paling cocok dan benar jawabannya adalah A, ibu kota dari. Kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui himpunan K dengan anggota 2, 3, 4, 5 dan himpunan L dengan anggota 3, 4, 5, 6, 8, 10 dan 12. Jika ditentukan himpunan pasangan berurutan ya 2,4, 3,6, 4,8, 5,10, maka relasi dari himpunan K ke himpunan L adalah, nah kita cek lagi di sini opsi jawabannya ya. Kita cek dari yang A misalnya. 2 itu 2 kali dari 4. Oke, 2 itu 2 kali dari 4. Salah kan? Ya. 2 itu bukan 2 kali dari 4 ya. Jadi otomatis yang A ini bukan jawabannya. Kemudian yang B, 2 akar dari 4. Oke. Maksudnya seperti ini ya. 2 itu sama dengan akar dari 4. Nah, benar kan? Ya, kita cek lagi untuk yang lain. 3 akar dari 6. Nah, ini salah. Berartinya B bukan jawabannya, seperti itu. Kita lanjut lagi yang C. Setengah dari 2 setengah dari 4. Benar dong ya. Kemudian 3 itu setengah dari 6. Benar. 4 setengah dari 8. Benar juga. 5 setengah dari 10. Nah, berarti nanti jawabannya adalah yang C. Otomatis yang D juga salah ya. 2 itu kuadrat dari 4 misalnya, bukan. 3 kuadrat dari 6 juga bukan. Nah, seperti itu. Jadi kita cek satu-satu opsi jawabannya. Kita lanjut lagi ke nomor 3. Relasi-relasi di bawah ini yang merupakan fungsi adalah oke. Nah, ketika kita menyelesaikan soal pilihan ganda ya dan berkaitan dengan materi fungsi, maka cara atau triknya adalah pertama kita lihat ini ya, bilangan pertama atau nanti kalau misalnya ada huruf ya huruf pertama. Nah, jadi kita lihat ini. Nah, kita lihat urutan yang paling pertamanya saja kita lihat. Yang di belakangnya tidak perlu. Nah, jika ada angka ataupun huruf yang nanti berulang, maka itu bukan fungsi. Oke, kita mulai dari yang D misalnya. Nah, ini kan ada yang berulang, negatif 1, kemudian diulang lagi dengan negatif 1. Otomatis yang D itu bukan fungsi. Kita lanjut lagi yang C. Oke, ini kan 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata tidak ada yang berulang. Ya, karena dia tidak ada yang berulang, otomatis jawabannya nanti adalah C. Nah, seperti itu ya. Jadi syaratnya tidak ada angka atau huruf yang berulang. Kalau B ya salah juga ya, karena di sini negatif 1, di sini juga ada negatif 1. Yang A juga salah. Kenapa di sini ada 2, di sini juga ada 2. Jadi ada bilangan yang berulang sehingga dia bukan fungsi.
Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Diketahui fungsi f(x) ya memetakan ax dikurang 5 gitu. Nah, jika f fungsi negatif 2 sama dengan 3, maka nilai dari a adalah oke. Nah, jadi yang pertama ya yang perlu kita ketahui adalah ini bisa kita ubah ya menjadi fx sama dengan ax kurang 5 gitu. Nah, kemudian gimana caranya? Pertama, ya kita lihat yang diketahuinya apa di sini. Ya, yang diketahui kan f negatif 2 sama dengan 3. Sehingga fx-nya ini kita ganti dengan f negatif 2. Jadi nanti f negatif 2. Nah, di sini kita lihat bahwa x-nya itu diganti dengan negatif 2. Otomatis x ini juga diganti dengan negatif 2. Nah, dikurang 5. Nah, ini dikali ya. Sehingga nanti f negatif 2 nya diganti ya sama dengan 3 kan. Jadi diganti dengan 3. A dikali negatif 2 ya negatif 2a dikurang 5. Oke, kita lanjut ke sebelah kanan. Kemudian kita kelompokkan ya bilangan bulat dengan bilangan yang memiliki variabel. Nah, misalnya kita kumpulkan bilangan bulatnya di sebelah kiri ya. 3-nya tetap di sebelah kiri, negatif 5-nya pindah ke kiri, jadi nanti positif 5. Sedangkan negatif 2a-nya tetap. Nah, seperti itu. 3 ditambah 5, 8 ya. Sama dengan negatif 2a. Atau nanti supaya nanti negatif 2-nya hilang, kita dibagi dengan negatif 2 kan. 8 ya dibagi negatif 2, negatif 2a dibagi negatif 2. 8 dibagi negatif 2 itu adalah negatif 4. Nah, ini nanti hasilnya adalah A. Jadi A sama dengan negatif 4. Oke, nah ini salah tadi ya. Nah, sehingga nanti jawabannya adalah B. Nah, seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Nah, berikut adalah contoh fungsi kecuali. Oke. Jadi kita harus mengingat kembali ya fungsi itu setiap anggota di sebelah kiri hanya memiliki satu teman di sebelah kanan ya, maksudnya seperti ini. Misalnya ada himpunan seperti ini. Misalnya ada angka 1, 2 dan 3. Kemudian di kanannya misalnya ada A, B, C. Oke. Nah, misalnya 1 punya teman A gitu, 2 punya teman C gitu, kemudian 3 punya teman B. Nah, ini disebut sebagai fungsi ya. Kenapa? Karena di sebelah kiri dia hanya memiliki satu pasangan. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh kurang, tidak lebih. Bagaimana yang bukan fungsi? Contohnya seperti ini. Nah, misalnya 2-nya punya dua pasangan B dan C. Nah, ini bukan fungsi seperti itu ya. Jadi ini bukan fungsi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 tadi ya. Berikut adalah contoh fungsi kecuali himpunan negara dan himpunan bendera. Nah, ini adalah fungsi. Kenapa? Karena setiap negara itu pasti dia punya satu bendera negara gitu kan. Oke, berarti yang A adalah fungsi. Di sini soalnya kecuali ya. Jadi kita pilih yang salah. Kemudian semua penonton dan tiket masuk dalam pertandingan sepak bola. Nah, ini juga fungsi. Kenapa? Karena setiap orang ya, jika kita misalnya ingin masuk ke stadion untuk menonton bola, ya diri kita sendiri pasti harus membawa satu tiket untuk masuk ke pertandingan tersebut. Ya, jadi tidak boleh membawa dua kan untuk satu orang. Nah, jadi yang B itu adalah fungsi juga. Kemudian C, himpunan siswa dan mata pelajaran kegemarannya. Nah, ini bukan fungsi. Kenapa? Karena satu siswa itu dia bisa jadi menyukai 2 pelajaran, 3 pelajaran, bahkan semua pelajaran gitu kan. Tidak mesti setiap siswa itu hanya menyukai satu pelajaran saja. Nah, sehingga ini otomatis bukan fungsi ya. Nah, jadi C nanti jawabannya. Nah, jadi ini bukan fungsi. Kalau yang D gimana? Semua siswa di kelasmu dan nama siswa pada daftar hadir di kelasmu. Nah, ini juga fungsi. Jadi setiap orang di kelas itu kan pasti punya satu daftar hadir atau satu nomor absen seperti itu.
Oke, jadi tidak mungkin ada yang memiliki satu orang tidak mungkin memiliki dua nomor absen. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, nomor 6. Himpunan pasangan berurutan yang merupakan korespondensi satu-satu. Oke. Nah, apabila fungsi tadi kita hanya fokus kepada ini ya, bilangan pertama ataupun nanti huruf yang pertama. Nah, kalau misalnya korespondensi satu-satu, kita harus melihat di kedua sisi ya. Di sini kita lihat, di sini juga kita lihat. Jadi, ya, tidak boleh ada yang berulang ya antara yang di sebelah kiri ini ya, ataupun yang sebelah kanan. Kita lihat dari yang sebelah kiri terlebih dahulu. Ini satu kan ya. 1, 2, kemudian 3. Oke, ini salah ya. Nah, 1, 2, 3. Oke, tidak ada berulang ya. Nah, berartinya ini merupakan fungsi. Tapi ya kita lihat lagi sebelah kanannya A, B. Nah, ternyata ada yang berulang. Nah, ini adalah fungsi tapi bukan korespondensi satu-satu. Nah, seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi yang B. Ini 1, 2, 2. Ternyata yang B ini bukan fungsi karena ada yang berulang. Kita lanjut lagi yang C. 1, 2, 3. Oke, tidak ada yang berulang. Berartinya ini merupakan fungsi. Kita cek lagi yang sebelah kanannya, hurufnya A, B, B. Ternyata ini hanya fungsi, bukan korespondensi satu-satu karena di sini ada huruf yang berulang ya, yaitu B. Kita lanjut yang terakhir D. 1, 2, 3. Nah, ini adalah fungsi, tapi kita lihat lagi sebelah kanannya A, B, C. Nah, tidak ada yang berulang. Karena dia tidak ada yang berulang, ini merupakan ya korespondensi satu-satu. Sehingga jawabannya nanti adalah D. Nah, bagaimana jika digambar? Nah, jika digambar itu bentuk korespondensi satu-satu itu seperti ini ya. Misalnya nih ada gambar seperti ini ya. Mungkin pakai titik saja ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini adalah korespondensi satu-satu ya. Jadi korespondensi satu-satu itu adalah bagian dari fungsi. Nah, kalau fungsi itu dia hanya sebelah kirinya aja yang harus memiliki satu pasangan, sedangkan yang sebelah kanannya tidak mesti kan. Nah, kalau korespondensi satu-satu ya, jadi kiri kanannya tidak boleh ada yang bercabang ya. Nah, tidak boleh ada yang bercabang. Nah, seperti itu. Contohnya lagi misalnya gini. Oke, pakai ini dua aja. Nah, ini juga korespondensi satu-satu ya. Jadi kiri dan kanannya tidak ada yang bercabang. Nah, seperti itu. Oke. Nah, mungkin itu ya penjelasan kita berkaitan dengan relasi dan fungsi di video kali ini ya. Nanti kalian bisa baca kembali ya materi-materi yang ada di buku berkaitan dengan relasi dan juga fungsi. Oke. Nah, jika ada yang ditanyakan bisa tuliskan di kolom komentar. Kita akan lanjut lagi di video yang lain. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.